Bunda, sebelum lanjut mendengar cerita ini, saya ingin Bunda lakukan satu hal. Tolong dengarkan sampai selesai dan tuliskan di komentar nanti. Apakah Bunda pernah merasakan firasat yang sama seperti saya? Karena cerita ini bukan sekadar tentang sebuah HP, tapi tentang bagaimana seorang istri akhirnya dipaksa melihat kebenaran yang selama ini ia tutupi dengan cinta. Hari itu seharusnya hari biasa. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kecurigaan besar, tidak ada tanda-tanda bahwa hidup saya akan berubah. Pagi itu, suami saya berkata singkat, HP-nya mati total. Katanya terjatuh dari sofa, nada suaranya datar, terlalu datar untuk seseorang yang kehilangan benda paling penting di zaman sekarang. Saya yang menawarkan diri mengantar HP itu ke tempat servis. Saya pikir itu bentuk perhatian kecil seorang istri. Saya tidak sedang menyelidik, saya tidak sedang curiga, setidaknya saya terus mengatakan itu pada diri saya sendiri. Counter servis itu kecil, sempit, dan pengap. Lampu putihnya terlalu terang, ada bau plastik terbakar dan debu. Teknisi muda itu menerima HP suami saya, menyalakannya dengan alat khusus, lalu mulai bekerja. Saya duduk di kursi plastik, menunggu sambil memainkan ponsel saya sendiri. Semuanya tampak biasa, sampai beberapa menit kemudian, jari teknisi itu berhenti bergerak. Ia menatap layar terlalu lama, alisnya mengerut, rahangnya mengeras. Saya masih tidak curiga, saya bahkan tersenyum kecil dan bertanya, "Rusaknya parah ya Mas?" Ia tidak menjawab, ia justru mendekat ke arah saya, menurunkan suaranya, lalu berkata dengan kalimat yang sampai hari ini masih terngiang jelas di kepala saya. "Ini berbahaya Bu." Saya tertawa kecil, refleks. "Berbahaya bagaimana Mas?" Meledak, teknisi itu menggeleng pelan, tatapannya berubah. Bukan tatapan orang yang sedang memperbaiki barang rusak, tapi tatapan orang yang tahu ia sedang memegang rahasia orang lain. "Bukan HP-nya yang berbahaya Bu. Isinya, Bunda." Saat itu dada saya seperti dihantam sesuatu yang tidak terlihat. Jantung saya berdetak terlalu cepat. Tangan saya tiba-tiba dingin. Saya ingin bertanya, tapi ada ketakutan aneh yang menahan suara saya. Teknisi itu melanjutkan dengan suara makin pelan. "Saya harus tanya dulu Bu. Ibu benar istrinya?" Saya mengangguk, dan sejak anggukan itu, saya tidak lagi bisa mundur. Teknisi itu menatap layar lagi, lalu berkata kalimat yang membuat kepala saya berdengung. "Banyak yang disembunyikan di sini Bu. Dan sejujurnya, saya tidak tahu Ibu siap atau tidak, Bunda." Di detik itu, pikiran saya kacau. Saya ingin berdiri dan berkata tidak usah dilanjutkan. Saya ingin pura-pura tidak mendengar apa-apa. Saya ingin pulang dan percaya bahwa rumah tangga saya baik-baik saja. Tapi ada suara lain di dalam diri saya. Suara kecil yang selama ini saya abaikan. Suara yang sering muncul saat suami terlalu protektif dengan HP-nya. Saat ia tiba-tiba marah hanya karena saya meminjam sebentar. Saat ia selalu membawa HP ke kamar mandi. Suara itu akhirnya menang. Saya berkata, "Lanjutkan Mas." Teknisi itu menarik napas panjang, seperti orang yang akan membuka kotak Pandora. "Bu, saya sering lihat HP rusak, tapi jarang lihat yang seperti ini. Ada aplikasi yang dikunci ganda, ada folder tersembunyi, dan ada data yang sengaja dihapus tapi masih bisa dipulihkan." Saya menelan ludah, kepala saya mulai terasa ringan. Tapi saya memaksa berdiri. Ia memiringkan layar sedikit ke arah saya, dan disitulah dunia saya mulai retak. Belum semua saya lihat, belum semua dijelaskan, tapi cukup untuk membuat saya sadar bahwa suami yang saya kenal mungkin bukan orang yang sama dengan pria yang ada di balik layar itu. Yang paling menyakitkan, Bunda, bukan apa yang ada di layar, tapi kenyataan bahwa saya sama sekali tidak siap. Saya ingin bertanya, saya ingin menangis, tapi teknisi itu tiba-tiba berkata, "Satu kalimat lagi, Bu. Ini bukan sekali dua kali. Ini sudah lama." Kalimat itu seperti pisau, pelan, tapi dalam. Saya duduk kembali, kaki saya lemas. Saya merasa seperti orang asing di tubuh sendiri. Teknisi itu melanjutkan, suaranya nyaris berbisik. "Banyak ibu-ibu datang ke sini dengan cerita yang sama. Awalnya tidak curiga, awalnya percaya penuh, dan hampir semuanya bilang hal yang sama. Andai tahu lebih cepat, Bunda." Kalimat itu menghancurkan saya. Karena saya tahu, saya termasuk di dalamnya.
HP itu akhirnya selesai diperbaiki secara teknis. Tapi ada sesuatu dalam diri saya yang rusak total. Saya membayar, menerima HP itu, dan berjalan keluar konter dengan langkah goyah. Di luar, matahari masih bersinar. Orang-orang masih tertawa. Dunia tidak berubah, tapi saya berubah. Saya duduk di motor, menatap HP suami saya yang kini kembali menyala. Benda kecil itu terasa berat sekali. Saya sadar satu hal, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Karena saya belum melihat semuanya. Karena saya belum bertanya apa-apa. Karena suami saya belum tahu bahwa rahasianya hampir terbuka. Dan disinilah, Bunda, cerita ini masuk ke bagian yang lebih dalam. Bagian di mana saya harus memilih antara menjadi istri yang pura-pura tidak tahu, atau perempuan yang siap menghadapi kebenaran. Di bagian 2, saya akan ceritakan apa saja yang akhirnya saya lihat. Hal-hal yang tidak seharusnya saya ketahui sebagai seorang istri. Nama-nama yang membuat saya gemetar. Tanggal-tanggal yang membuat saya merasa dikhianati bahkan saat saya sedang sakit. Dan di bagian 3, saya akan ceritakan bagaimana kebenaran itu akhirnya memaksa saya mengambil keputusan terbesar dalam hidup saya. Bunda, jangan pergi, karena apa yang akan terjadi selanjutnya jauh lebih menyakitkan daripada bisikan itu. Bunda, sebelum cerita ini berlanjut lebih jauh, saya ingin Bunda lakukan satu hal. Kalau Bunda pernah merasa pasangan berubah tapi tidak pernah berani memastikan, bertahanlah sampai akhir bagian ini. Karena apa yang akan saya ceritakan bukan hanya menyakitkan, tapi membuka mata tentang bagaimana kebenaran sering tersembunyi di tempat yang paling dekat dengan kita. Saya pulang membawa HP itu dengan tangan gemetar. Di perjalanan, kepala saya penuh dengan pertanyaan, tapi tidak satu pun berani saya ucapkan. Suami saya menyambut saya seperti biasa. Senyumnya sama, nada suaranya sama. Ia bertanya singkat, "Sudah bisa dipakai?" Saya mengangguk dan menyerahkan HP itu. Dan saat jari-jarinya menyentuh layar, ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Hanya sepersekian detik, tapi saya melihatnya. Ketakutan. Ia berusaha menutupinya dengan tawa kecil, lalu berkata, "Makasih ya." Dan sejak detik itu, saya tahu, ia sadar ada risiko yang baru saja ia lewati. Malam itu, Bunda, saya tidak tidur. Saya berbaring di sampingnya, mendengar napasnya yang teratur. Sementara kepala saya memutar ulang kata-kata teknisi itu. Banyak yang disembunyikan. Ini sudah lama, saya bertanya pada diri sendiri. Sejak kapan? Sejak kapan rumah ini berdiri di atas kebohongan? Keesokan harinya, saya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu saya anggap sepele. Cara ia selalu memiringkan layar saat mengetik. Cara ia menurunkan volume notifikasi. Cara ia tiba-tiba keluar ruangan hanya untuk membalas pesan. Dan satu kebiasaan yang akhirnya membuat dada saya sesak. Ia tidak pernah lagi meninggalkan HP-nya sendirian. Bunda, saya tidak bangga dengan apa yang saya lakukan setelah ini. Tapi saya juga tidak ingin berbohong pada diri sendiri. Ada satu malam, saat ia tertidur pulas karena kelelahan, HP itu tergeletak di sampingnya. Jantung saya berdegup sangat kencang. Tangan saya berkeringat. Saya hanya ingin memastikan. Begitu saya membujuk diri sendiri, hanya ingin menenangkan hati. Saya membuka layar. Sandi pertamanya masih sama. Tanggal lahir anak kami. Di situ saya hampir menangis. Karena betapa ironisnya, ia mengunci rahasianya dengan simbol keluarga. Begitu layar terbuka, saya langsung melihat sesuatu yang berbeda. Aplikasi-aplikasi yang tidak biasa, nama-nama yang disamarkan, ikon yang terlihat polos tapi menyimpan dunia lain di dalamnya. Saya membuka satu persatu. Dan disitulah, Bunda, saya mulai memahami arti sebenarnya dari kata dikhianati. Bukan hanya satu perempuan, bukan hanya dua, ada percakapan yang penuh perhatian. Ada panggilan sayang yang bukan untuk saya. Ada janji-janji kecil yang seharusnya hanya hidup di dalam rumah kami. Yang paling menyakitkan bukan isi chatnya, tapi tanggalnya. Saya melihat percakapan itu terjadi saat saya demam tinggi. Saat saya mengirim pesan meminta ditemani ke dokter. Saat saya menangis sendirian karena merasa tidak diperhatikan. Di saat itu, ia sedang menenangkan orang lain. Bukan saya, Bunda. Tubuh saya gemetar. Saya menutup mulut agar tidak bersuara.
Air mata saya jatuh tanpa suara, membasahi bantal. Saya ingin berhenti, saya ingin menutup semuanya dan berpura-pura tidak tahu. Tapi jari saya terus bergerak. Saya menemukan folder tersembunyi, dan di dalamnya, kenangan yang seharusnya tidak pernah ada. Foto-foto yang diambil diam-diam, potongan percakapan yang sudah dihapus tapi masih tersisa. Di titik itu, saya tidak lagi bertanya mengapa. Saya hanya bertanya, sejak kapan aku menjadi orang asing dalam pernikahanku sendiri? Yang lebih menghancurkan lagi, Bunda, ada nama yang saya kenal. Seseorang yang pernah duduk di ruang tamu saya. Seseorang yang pernah memuji masakan saya. Seseorang yang pernah memeluk saya dengan hangat. Saat itu, dada saya terasa sesak. Pengkhianatan itu terasa berlapis. Bukan hanya dari suami, tapi dari dunia yang saya percaya aman. Saya meletakkan HP itu kembali ke tempatnya. Tangan saya gemetar hebat. Saya ke kamar mandi dan muntah. Bunda, tidak ada yang pernah mempersiapkan kita untuk rasa sakit seperti ini. Rasa sakit yang tidak bisa kita ceritakan ke siapapun. Karena terlalu memalukan. Karena terlalu rumit. Karena terlalu dalam. Keesokan harinya, saya tetap menjalani peran saya. Memasak, mengurus rumah, tersenyum. Dan itu mungkin bagian paling menyakitkan. Berpura-pura normal di atas reruntuhan hati sendiri. Suami saya semakin protektif. Ia sering mengecek HP-nya, sering menatap saya lama, seolah ingin memastikan saya tidak tahu apa-apa. Dan disitulah saya sadar, ia hidup dalam ketakutan, takut rahasianya terbuka. Bunda, hubungan yang dibangun di atas kebohongan selalu rapuh. Sekuat apapun ia terlihat dari luar, malam demi malam, saya mengumpulkan keberanian. Saya tidak langsung marah. Saya tidak langsung menuduh. Saya ingin melihat sejauh mana ia akan jujur jika diberi kesempatan. Dan suatu malam, saya bertanya dengan suara yang sangat tenang. Lebih tenang dari hati saya yang sebenarnya hancur. Mas, kamu bahagia dengan hidupmu sekarang? Ia terdiam, lalu menjawab singkat. Kenapa tanya begitu? Saya tersenyum kecil, dan disitulah saya tahu. Jawaban itu bukan jawaban orang yang jujur. Bunda, di titik ini, saya sudah tahu semuanya, tapi saya belum mengatakan apa-apa, karena ada satu hal yang masih saya cari. Keberanian untuk menghadapi kebenaran tanpa kehilangan diri sendiri. Dan disinilah bagian 2 ini berhenti. Bukan karena ceritanya selesai, tapi karena justru inilah pintu menuju keputusan terbesar dalam hidup saya. Di bagian 3, saya akan ceritakan apa yang terjadi saat saya akhirnya mengatakan, aku sudah tahu. Bagaimana reaksinya? Bagaimana kebenaran itu memaksa kami berdiri di 2 jalan yang berbeda? Bunda, jangan berhenti di sini. Karena bagian terakhir ini bukan lagi tentang pengkhianatan, tapi tentang pilihan. Bunda, sebelum mendengar bagian terakhir ini, saya ingin Bunda lakukan satu hal. Dari hati saya yang paling dalam, dengarkan tanpa menghakimi, dan setelah selesai, tuliskan di komentar apa yang akan Bunda lakukan jika berada di posisi saya. Karena keputusan yang akan saya ceritakan di bagian ini bukan keputusan yang mudah. Bukan juga keputusan yang hitam dan putih. Ini adalah keputusan yang diambil oleh seseorang yang hatinya sudah terlalu lelah menahan. Saya tidak langsung mengatakan apapun setelah malam itu. Hari-hari berlalu seperti biasa. Setidaknya dari luar, kami masih makan bersama, masih tertawa di depan anak, masih tidur di ranjang yang sama. Tapi Bunda, ada jarak yang tidak bisa dijembatani oleh kebiasaan. Ada dinding tak terlihat yang berdiri di antara kami. Setiap kali ia menyentuh saya, tubuh saya kaku. Bukan karena tidak cinta, tapi karena cinta saya sudah terluka terlalu dalam. Saya tidak lagi melihat suami saya seperti dulu. Saya melihat seorang pria dengan 2 wajah. Dan yang paling melelahkan bukan kemarahannya, bukan juga kebohongannya. Yang paling melelahkan adalah berpura-pura tidak tahu. Bunda mungkin berpikir, kenapa tidak langsung konfrontasi? Kenapa tidak langsung bertanya? Karena ketika seorang perempuan sudah tahu terlalu banyak, ia butuh waktu untuk menguatkan dirinya sendiri. Saya tidak ingin bertanya dalam keadaan lemah. Saya tidak ingin menangis di hadapannya lalu dikecilkan dengan alasan yang terdengar masuk akal. Saya ingin berdiri sebagai diri saya sendiri. Malam itu akhirnya datang. Malam yang sunyinya terasa berbeda.
Anak kami sudah tidur. Rumah terasa terlalu tenang. Saya duduk di ruang tamu. Ia keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut. Ia melihat saya duduk diam. Ada sesuatu di matanya, seolah ia tahu. Malam ini tidak akan sama. Saya berkata dengan suara yang tenang. Lebih tenang dari hati saya yang sebenarnya bergetar. Mas, boleh kita bicara sebentar? Ia mengangguk dan duduk di seberang saya. Tidak ada ponsel di tangannya. Tidak ada senyum. Saya menarik napas panjang. Lalu saya berkata kalimat yang sudah saya latih berulang kali dalam kepala. Aku sudah tahu, Bunda. Tidak ada teriakan. Tidak ada tuduhan. Hanya kalimat pendek itu. Wajahnya berubah. Warna mukanya memudar. Matanya membesar. Ia tidak bertanya. Tahu apa? Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Ia terdiam lama. Terlalu lama. Lalu ia berkata pelan. Tahu dari mana? Bunda. Di titik itu, saya sadar satu hal. Ia tidak terkejut karena ketahuan. Ia terkejut karena saya akhirnya berani. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatapnya. Ia mulai berbicara. Awalnya dengan nada defensif. Katanya hanya iseng. Katanya tidak pernah serius. Katanya tidak pernah berniat meninggalkan keluarga. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti kaset rusak. Alasan yang sering dipakai oleh orang yang tidak siap bertanggung jawab. Saya mendengarkan tanpa memotong, tanpa menangis. Dan mungkin itulah yang paling membuatnya gelisah. Karena ia menunggu saya marah. Ia menunggu saya histeris. Ia menunggu saya memohon. Tapi yang ia dapatkan adalah perempuan yang sudah terlalu lelah. Saya berkata, kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Ia menggeleng. Bukan karena kamu dekat dengan orang lain. Tapi karena kamu pulang ke rumah setiap hari. Melihat wajahku. Dan tetap memilih berbohong. Kalimat itu menghantamnya lebih keras dari teriakan manapun. Ia menunduk, tangannya gemetar. Ia berkata ia menyesal. Ia berkata ia akan berubah. Ia berkata ia takut kehilangan kami. Bunda, di saat itulah saya diuji. Karena sebagian dari diri saya masih mencintainya. Masih ingin percaya, masih ingin kembali ke versi hidup yang dulu. Tapi ada bagian lain dari diri saya yang akhirnya bersuara. Bagian yang selama ini saya tekan. Bagian yang berkata, cukup. Saya bertanya satu hal saja. Seandainya aku tidak tahu, kamu akan berhenti. Ia terdiam lagi, dan diamnya adalah jawaban paling jujur yang pernah ia berikan. Saya berdiri, kaki saya terasa lemas. Tapi saya berdiri. Saya berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi hidup dengan seseorang yang membuatku meragukan diriku sendiri. Ia menangis. Untuk pertama kalinya, Bunda. Melihatnya menangis tidak membuat saya lega. Tidak juga membuat saya bahagia. Justru membuat saya sedih. Sedih karena semua ini bisa dicegah. Sedih karena cinta yang seharusnya dijaga, malah disia-siakan. Malam itu kami tidak tidur bersama. Ia tidur di ruang tamu. Saya di kamar. Saya menatap langit-langit kamar, bertanya pada diri sendiri, apakah saya egois? Apakah saya terlalu keras? Apakah saya masih bisa bertahan? Tapi setiap kali saya ragu, saya ingat perasaan saya saat melihat layar HP itu. Perasaan hancur tanpa suara, dan saya tahu, jika saya memaksa bertahan tanpa kejujuran, saya akan kehilangan diri saya sendiri. Hari-hari setelahnya tidak mudah. Ada air mata, ada pembicaraan panjang, ada keheningan yang canggung. Kami belum bercerai, kami juga belum berdamai sepenuhnya. Tapi satu hal berubah, saya tidak lagi diam. Saya mulai menetapkan batas. Saya mulai mengatakan tidak. Saya mulai memilih diri saya sendiri tanpa rasa bersalah. Bunda, terkadang keberanian bukan tentang pergi, tapi tentang berhenti membiarkan diri disakiti. Teknisi itu benar, yang berbahaya bukan HP itu. Yang berbahaya adalah kebohongan yang dibiarkan tumbuh. Hari ini saya bercerita bukan untuk mencari simpati, tapi untuk mengatakan pada Bunda semua yang mungkin sedang berada di posisi saya. Firasat itu nyata, perasaan tidak nyaman itu bukan lebay. Dan kebenaran, seburuk apapun, lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Jika Bunda sedang diam, menahan luka sendirian, ketahuilah ini, Bunda tidak sendirian, dan Bunda tidak gila. Cinta tidak seharusnya membuat kita merasa kecil. Pernikahan tidak seharusnya membuat kita kehilangan harga diri.
Dan jika suatu hari Bunda harus memilih antara mempertahankan hubungan atau mempertahankan diri sendiri, ingatlah satu hal. Tidak ada yang salah dengan memilih diri sendiri. Sekarang saya ingin mendengar dari Bunda. Apa yang akan Bunda lakukan jika berada di posisi saya? Tetap bertahan atau mulai menyelamatkan diri? Tuliskan di komentar. Karena cerita Bunda mungkin akan menjadi keberanian bagi perempuan lain yang sedang membaca dalam diam.